Halo teman-teman semua, apa kabarnya? Kembali lagi bersama saya Sylvia Rizky. Di sini kita akan belajar bersama mengenai ragam bahasa baku dan tidak baku serta pengenalan tanda baca. Oleh karena itu, simak videonya dengan seksama ya. Oke, langsung saja kita mengenal ragam bahasa baku dan tidak baku. Kata baku dan kata tidak baku merupakan kaidah baku yang menjadi suatu tolak ukur dalam kata yang dikatakan sebagai kata baku atau kata tidak baku. Kaidah baku adalah kaidah standar yang berupa pedoman ejaan yang disempurnakan dan juga tata bahasa. Kata baku adalah kata yang cara pengucapannya atau penulisannya sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang bersifat formal, tetap, atau tidak mudah berubah dan juga bersifat universal. Sedangkan kata tidak baku adalah kata yang penggunaannya tidak terikat oleh kaidah bahasa Indonesia yang baku. Kata non baku biasanya digunakan dalam situasi santai atau tidak resmi, bersifat dinamis, dan juga bersifat kedaerahan atau personal. Kemudian di sini ada beberapa ciri-ciri bahasa baku. Yang pertama, ada tidak dipengaruhi bahasa daerah. Kedua, tidak dipengaruhi bahasa asing. Ketiga, bukan merupakan bahasa percakapan. Keempat, pemakaian imbuhan dinyatakan secara eksplisit. Kelima, pemakaian kata sesuai dengan konteks kalimat. Selanjutnya ada tidak rancu. Ciri-ciri yang berikutnya, tidak mengandung arti pleonasme atau berlebihan. Dan terakhir, tidak mengandung hiperkorek. Mungkin kebanyakan dari kalian ada yang masih salah dalam penggunaan baku dan tidak baku. Nah, di sini ada beberapa contoh kata yang sudah benar antara baku dan tidak baku. Yang pertama ada kata antre. Di dalam bahasa Indonesia, kata antre merupakan kata baku dan tidak bakunya adalah antri. Yang kedua, ada kata baku autopsi, sedangkan tidak bakunya berupa otopsi. Ketiga, kata baku gerebek, sedangkan tidak bakunya adalah grebek. Kemudian contoh selanjutnya ada museum, yang kata tidak bakunya adalah museum. Selanjutnya ada kata baku pikir, yang tidak bakunya adalah fikir. Yang terakhir ada kata baku persentase, yang seringkali diucapkan menggunakan tidak baku adalah prosentase. Oke, selanjutnya kita akan mengenal mengenai tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang digunakan dalam ejaan untuk mengetahui struktur, intonasi, dan jeda dalam tulisan. Penggunaan tanda baca yang tepat akan mempermudah pembaca dalam memahami maksud penulis. Di sini kita akan mempelajari beberapa macam penggunaan tanda baca. Yang pertama ada penggunaan tanda baca titik. Tanda baca titik sebagai penanda berakhirnya sebuah kalimat pernyataan. Contohnya sebagai berikut. Kemudian ada penggunaan tanda baca koma. Biasanya digunakan di antara unsur-unsur dalam suatu perincian atau perbilangan. Contohnya sebagai berikut. Selanjutnya ada penggunaan tanda baca tanya yang digunakan pada akhir kalimat tanya ataupun frasa yang bertujuan untuk menanyakan sesuatu. Contohnya, kemudian ada penggunaan tanda baca seru, digunakan pada kalimat seruan atau perintah, baik perintah keras maupun tidak. Selanjutnya ada penggunaan tanda titik koma, digunakan untuk memisahkan bagian-bagian kalimat yang sejenis dan juga setara.
Contohnya, selanjutnya ada penggunaan tanda titik dua digunakan pada akhir suatu pernyataan lengkap jika diikuti suatu rangkaian yang berhubungan mengakar. Contohnya adalah, kemudian ada penggunaan tanda hubung digunakan untuk menyambung suku-suku kata dasar yang terpisah oleh pergantian baris. Selanjutnya ada penggunaan tanda pisah. Tanda pisah biasanya lebih panjang daripada tanda hubung. Nah, tanda pisah ini biasanya digunakan untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan khusus di luar bangun kalimat. Contohnya sebagai berikut. Kemudian ada tanda elipsis atau titik-titik. Biasanya titiknya terdiri dari 3 titik saja. Digunakan dalam penulisan kalimat yang terputus-putus atau digunakan untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau naskah ada bagian yang dihilangkan. Contohnya sebagai berikut. Kemudian ada penggunaan tanda kurung. Tanda kurung ini biasanya digunakan untuk mengapit tambahan, keterangan, atau penjelasan di dalam suatu kalimat tersebut. Selanjutnya ada penggunaan tanda kurung siku. Tanda kurung ini digunakan untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan pada kalimat yang ditulis oleh orang lain. Contohnya, penggunaan tanda petik 2 digunakan untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan dan naskah atau bahan tertulis langsung. Selanjutnya ada penggunaan tanda petik tunggal yang digunakan untuk mengapit petikan yang tersusun di dalam petikan lain. Contohnya adalah, selanjutnya ada penggunaan tanda apostrof, tanda petik satu aja, digunakan untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun. Dan yang terakhir ada penggunaan tanda garis miring atau dipakai dalam nomor surat dan nomor pada kalimat dan penandaan masa tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Nah, seperti itu kurang lebih teman-teman yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat bagi semuanya. Kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.